Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bangka Abang Eka di channel Majap Videographer. Tentunya masih membahas putaran get anxiety psikomatis atau asam lambung yang disertai dengan kecemasan berlebihan. Seperti biasa teman-teman, tidak bosan-bosannya Bangka hadir menemani teman-teman, setidaknya ya memberikan motivasi untuk teman-teman yang lagi mengalami gangguan get anxiety psikomatis atau asam lambung yang disertai dengan kecemasan berlebihan. Tentang mengarasi rasa hormat, di sini Bangka bukan bermaksud untuk menggurui atau bermaksud untuk sok tahu atau apalah gitu ya teman-teman. Di sini Bangka cuma berbagi orang yang pernah mengalami gangguan get anxiety psikomatis dan ingin berbagi pengalaman Bangka selama mengalami gangguan get anxiety psikomatis dan bagaimana caranya agar kita bisa terlepas dari cengkraman atau rasa was-was, rasa gelisah, karena saat kita mengalami anxiety atau disertai dengan kecemasan berlebihan itu membutuhkan proses waktu dan kesabaran yang lama gitu teman. Makanya Bangka di sini hadir untuk memberikan semangat sendiri buat teman-teman yang sama-sama mengalami gitu teman-teman. Karena kalau kita curhat sama orang-orang yang tidak mengalami atau yang tidak sama yang apa kita rasakan gitu teman-teman, cuma hanya mengalami asam lambung saja, terus teman-teman curhat tentang ini sensasi itu, pasti nanti dikiranya nggak gitu, nanti dikiranya kita malah mengada-ngada gitu teman-teman. Itu yang Bangka rasakan sendiri gitu teman-teman, dibilangnya halusinasi, alah lebay, manja, pemalas gitu teman-teman. Itu Bangka rasakan sendiri, malah itu menjadi mental mental kita down gitu teman-teman. Oke, di kesempatan malam hari ini Bangka ingin membahas membahas teman-teman ya. Oh, ini menarik sekali gitu teman-teman, membahas komentar teman-teman, membalas gitu ya. Mungkin teman-teman juga merasakan hal yang sama, tapi tidak merasakan hal yang sama gitu teman-teman, karena setiap orang itu mengalami sensasi itu berbeda-beda gitu teman. Tidak bisa kita samakan. Ada orang A mengalami kelingan setiap hari, yang B cuma mengalami kepala nyut-nyutan aja, terus yang C sakit pinggang, nggak mengalami telinga berdenging gitu teman-teman. Tapi mungkin kalau kelingan itu semua orang yang mengalami anxiety pasti mengalami teman-teman, kayak seperti berada di atas perahu gitu, oleng gitu teman-teman, terus kayak tersungkur, kayak kehilangan koordinasi atau keseimbangan tubuh gitu teman-teman. Itu kenapa gitu teman-teman? Selalu bertanya seperti itu teman-teman, pasti bertanya seperti itu. Dulu Bangka juga mengalami seperti itu teman-teman. Terus Bangka akhirnya menemukan jawabannya karena apa? Karena ya nutrisi, kestabilan kita itu belum 100%-nya pulih gitu teman-teman. Itu yang Bangka rasakan sendiri teman-teman. Terus ada faktor hal lain, kecapean, stres itu akan membuat kelingan seperti itu. Bukannya dulu kita waktu belum mengalami anxiety psikomatis pasti kita kalau kelelahan pusing, kurang tidur pusing kayak gitu teman-teman. Ya bedanya kalau kita mengalami anxiety itu semua yang respon yang hal-hal kecil itu menjadi besar gitu teman-teman. Itulah anehnya kita mulai kecemasan berlebihan gitu teman-teman. Beda halnya waktu dulu kita belum terkena kan, kalau jantung berdebar itu tandanya apa? Itu tandanya ya jantung memompa lebih cepat lagi, karena kita olahraga gitu, butuh energi, butuh asupan darah ke otak itu lebih cepat gitu. Makanya kalau kita main futsal, main bola itu kan lebih cepat gitu jantungnya. Mungkin kalau kita lagi mengalami anxiety gitu, kita main bola jantung kita berdebar, aduh jangan ini sakit apa nih, ini serangan jantung ini, karena kita langsung berpikir seperti itu, negatif terus gitu teman. Makanya kalau kita terus-terusan berpikir seperti itu, ya semua akan terganggu, akan tidak bisa melakukan apa-apa, terbatas jadinya gitu teman-teman. Kita kan di sini Bangka berusaha membantu teman-teman untuk lakukan lah teman-teman, nggak akan terjadi apa-apa. Kalau pingsan nanti ada yang nyelamatin gitu teman. Masa bodoh lah mulai gitu teman-teman. Jangan dikit-dikit ada sensasi kayak gini takut, dikit-dikit ada seperti ini nanti kita down lagi. Sampai kapan gitu? Kita bosan ya sampai bertahun-tahun seperti itu gitu kan. Bangka yang bertahun-tahun juga kemarin teman-teman sampai bosan sendiri, ini gimana masa depan nanti, gimana nyari makan nanti, gimana bertanya-tanya gitu nanti keluarga
terbengkalai gimana, selalu berpikiran seperti itu. Kita tidak percaya akan diri kita gitu. Dan satu lagi, kita tidak percaya bahwa kita itu ciptaan Allah gitu. Rezeki kan udah ada yang ngatur, apa jalan hidup kita kan udah ada garisnya gitu teman. Jadi kan kita cukup berikhtiar gitu, cukup berikhtiar, yakinkan diri kita, nanti bisa sembuh gitu teman-teman. Kalau nggak bisa sembuh ya buktinya kan banyak di luar sana, atau channel-channel Bangka gitu kan, yang banyak mungkin channel-channel di luar sana tentang pembahasan asal seperti ini. Nah, orang-orang itu sampai sekarang masih bertahan gitu teman-teman. Ada yang 15 tahun bertahan juga gitu teman. Ada teman Bangka yang udah sampai tua gitu, dari mudanya asam lambung tidak apa-apa gitu teman. Itu yang cuma menakut-nakuti. Kadang ada produk obat kan akibat asam lambung, mengalami saudara saya mengalami meninggal karena asam lambung. Itu kan cuma apa, orang-orang yang ingin jualan gitu teman-teman. Itu cuma apa, memanfaatkan ketakutan kita sebenarnya gitu teman-teman. Itu yang Bangka rasakan gitu teman-teman. Padahal itu tidak apa-apa gitu teman. Makanya kalau kita aset itu sangat sensitif, hati kita, pikiran kita itu mudah gimana, sedih gitu, bawa aja merenungi nasib kita kayak gini, bawaannya sedih gitu. Makanya Bangka hadir di sini buat apa ya, memberikan semangat tersendiri gitu teman-teman. Hanya memberikan semangat yang bisa Bangka lakukan gitu teman-teman. Mungkin teman-teman yang udah jenuh berobat ke sana sini belum ada hasil gitu kan, tetap semangat gitu teman-teman. Mungkin Bangka akan juga pertanyaan satu ini nih, menarik sekali nih teman-teman, dari teman kita Bila. Kenapa ya Bang? Saya sudah 2 hari ini badan terasa gemetar, tremor gitu Bang, meskipun baru makan. Waduh, ini seperti ini nih, sebenarnya itu apa ya, kalau secara logika gitu teman-teman, kalau kenapa kita gemetar gitu padahal udah makan, ya karena kan asupan nutrisi dalam tubuh kita kurang gitu lah. Coba kita lambung kita itu diobatin dulu gitu, dengan cara apa ya, itu minum air madu, kalau bisa gitu madu gitu teman-teman, madu air hangat terus gitu banget, lu bantai air hangat terus teman-teman. Herbalnya apa gitu kan, herbal kalau Bangka ya itu madu gitu teman-teman. Kalau sama Bangka periksaan ke dokter, nanti dikasih obat seperti yang kemarin Bangka pernah tunjukkan gitu, obatnya itu Bangka minum gitu teman-teman. Nggak waktu lama, karena Bangka berpikiran kalau zat kimia kan, obat mengandung zat kimia, nanti Bangka takut merusak ginjal gitu teman-teman. Makanya Bangka mengobati secara alami gitu teman-teman, yaitu kembali ke diri kita sendiri, ke pemikiran juga teman-teman. Kalau pemikiran kita riwet gitu kan bagi lingkaran setan teman, pikiran kita pusing, asam lambung naik, nanti badan nggak karuan, gemetar, nggak akan sembuh-sembuh gitu teman-teman. Apalagi kalau terjadi peradangan dalam lambung kita, nanti lambung membasahin yang luka lambung gitu teman-teman, nanti baksa terus gitu kan teman-teman. Kalau pemikiran kita nggak karuan, nggak akan sembuh gitu. Recovery gimana, kita tidur teratur gitu, itu lakukan olahraga, lakukan pernapasan gitu, itu yang bisa dilakukan gitu. Makanya jangan sampai ini kan, saya sudah makan 1 jam sekali Bang selama 3 tahun. Wah, 3 tahun bukan waktu yang sebentar ini, sampai 3 tahun belum sembuh juga gitu kan. Kasihan kadang gitu kan, dimana bukannya bermaksud untuk sama gitu Bang, kau udah bisa makan sana sini, mungkin kakak Bila ini masih gimana, memantang makanan juga sepertinya kan. Sampai 3 tahun saya sudah makan 1 jam sekali ya. Dulu Bangka seperti itu juga, 5 kali, bukan 1 jam sekali, 5 pagi jam 7, nanti jam 10 Bangka gemeter lagi kan, makan lagi, nanti jam 1 siang makan lagi, nanti jam 4 siang makan lagi, jam 6 makan lagi, dan akhirnya tidur gitu teman. Itu yang bakal lakukan selama kurang lebih 3 bulan seperti itu teman. Karena apa, badannya memang nggak karu-karuan sekali teman-teman, mana gemeter, pokoknya apa di dalam hidup Bangka itu tuh titik terendah sekali gitu teman. Kok bisa seperti ini, terus selalu bikin kayaknya udah sampai sini aja kehidupan ini gitu. Dan alhamdulillah malah sampai sekarang ini, detik ini, ternyata hidup itu masih masih panjang gitu teman-teman. Kita masih ya dengan diri kita yang dulunya apa kita siap gitu kan teman-teman, dengan kekurangan kita yang sholat ya jarang bolong-bolong dulu sebelum terkena gitu teman. Tiba-tiba kita udah
menghadap aja gitu teman-teman. Itu kan suatu yang ketakutan sendiri, makanya kita merasakan takut mati, takut untuk apa gitu teman-teman. Itu yang kalau Bangka ambil sisi positifnya gitu, itu termasuk teguran kita untuk lebih baik, untuk merubah gitu. Makanya orang yang terkena anxiety itu orang-orang pilihan, bersyukurlah gitu teman-teman, hidup kita akan lebih baik lagi. Jadi jangan pernah sesali gitu teman-teman, yang apa yang kita rasakan ya coba teman-teman obati gitu teman-teman, nanti lama kelamaan pasti ada hasilnya gitu teman-teman. Makanya jangan sampai berlama-lama gitu, bosan juga gitu teman-teman. Bosan gimana, nah kita aja yang sampai 6 bulan berbaring nggak berani keluar aja, keluarga kita udah bilang kayak gini lah, kayak gini pemalas lah apa, itu malah mengedonkan mental kita lah kembali gitu teman-teman. Itu yang Bangka rasakan, dan Bangka semua malah berpikir, aduh apakah sampai sini terus kayak gitu terus ya. Dan alhamdulillah malah sekarang malah bisa kemana-mana, udah nikmati hidup lagi, nyari udah apa ya, udah giat untuk mencari uang lagi gitu teman. Nanti teman-teman kalau udah berpikiran untuk fokus menata masa depan, untuk fokus ini, itu udah kesembuhan di depan mata ya istilahnya gitu teman-teman. Mungkin ya cukup sekian video dari Bangka. Apabila ada pertanyaan dari teman-teman yang belum jelas gitu, di sini Bangka cuma bisa sharingnya ya gitu teman-teman. Kalau untuk lebih apanya gitu, lebih detailnya ya seperti itu, bisa teman-teman tanyakan gitu teman-teman. Inilah yang Bangka tahu, yang Bangka rasakan, yang Bangka ikhtiar selama ini gitu, dari diri kita sendiri intinya gitu teman-teman. Ya bosan-bosannya Bangka ingatkan, kalau terjadi kelingan apa, nggak apa-apa teman-teman, nikmati aja, emang sendiri seperti itu. Selama kita tidak pingsan, tidak mengalami yang menurut kita apa ya, emang kalau udah terjadi ya takdirnya lah. Kalau kita kan selalu berpikir nanti kita tiba-tiba gimana di sana gitu, itu banget dulu gitu, kayak risau bisa gitu, jadi nggak lepas gitu. Jadi teman-teman, itulah anxiety. Kelebihan kita kalau mulai get anxiety kayak seperti itu gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman tetap semangat aja teman-teman, semangat terus, latih terus, pokoknya Bangka yakin 100% teman-teman yang mengalami yang lagi parah-parahnya sekarang, yang lagi merasakan berbagai sensasi, pasti bisa sembuh gitu. Nah, oke, mungkin cukup sekian. Jangan lupa like, subscribe-nya agar channel ini bisa membantu teman-teman yang lain di luar sana yang mengalami nasib yang sama seperti kita gitu, menjadi amal ibadah teman-teman tersendirinya. Jadi karena video Bangka ini atau channel Bangka ini forum diskusi sama-sama untuk menemukan kesembuhan kita bersama gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.